Ya teman-teman. Oke, baik, perhatikan teman-teman ya di layarnya di sini di LCD 16x2. Oke, itu kalau saya nyalakan seperti ini 0,1,50 ampere 159 watt. Perhatikan pada sisa saldonya dia akan menurun. Nah, coba di sini kan ada level 1, level 2 ya teman-teman, 1, 2. Ini coba kita maksimalkan. Coba perhatikan teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini saya mau sharing project sederhana, yaitu project membuat listrik koin. Sebenarnya apa ini project listrik koin? Sederhananya yaitu seperti meteran listrik, tetapi mengisi pulsanya menggunakan koin 500 atau 1000 rupiah. Oke, teman-teman mungkin penasaran produknya seperti apa atau hasilnya seperti apa, kira-kira sepertinya teman-teman. Jadi langsung saja, nah seperti ini. Nah, mungkin teman-teman tidak asing ya, gitu seperti ini. Jadi ini ada panel, ada LCD-nya 16x2 untuk menginformasikan sisa KW-nya berapa, voltnya berapa, dan lain sebagainya seperti ini. Dan di sini ada tempat untuk memasukkan koin. Dalam proyek kali ini saya menggunakan koin 500 rupiah, begitu ya teman-teman ya. Dan nanti saya akan sharing PCB-nya seperti apa, cara merangkainya seperti apa, komponen seperti apa, belinya di mana, saya akan sharing. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel Fajar. Oke. Untuk pertama-tama saya akan mempraktekkan saja dulu ya, seperti apa di sini. Saya coba alatnya dekat lagi. Baik, ini alatnya sudah saya taruh di depan saya persis. Di sini saya sudah bikin ini output ke bebannya di sini. Nah, ini. Nah, sedangkan listriknya sudah saya sambung ini ke belakang, sudah saya sambung ke belakang monitor. Ini untuk listriknya seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya di sini di layarnya ini isinya apa aja ini? Tulisannya ini ada tegangan listrik 222 volt, 0,00A, 0 watt, sisa saldonya watt hour-nya 679,54 watt hour. Begini, sebenarnya ini template-nya saya ngikutin seperti channel Dwi Arsana, cuma sama template-nya tapi di dalam isinya beda begitu ya. Nah, di sini ini adalah koin acceptornya ya. Ini pakai single coin bukan multiple coin, karena pada dasarnya saya hanya menggunakan single coin hanya untuk satu koin saja, jadi sudah cukup, jadi nggak perlu overprice untuk beli yang multiple coin begitu. Selanjutnya, oke, ini ya bebannya ya. Ini menggunakan pemanas heater ya. Heater di sini wattnya 1500 watt. Oke teman-teman ya, kelihatan. Coba kita langsung colokin ke sini ya teman-teman. Oke, baik, perhatikan teman-teman ya di layarnya di sini di LCD 16x2. Oke. Itu kalau saya nyalakan seperti ini 0,1,50 ampere 159 watt. Perhatikan pada sisa saldonya dia akan menurun. Nah, coba di sini kan ada level 1, level 2 ya teman-teman, 1, 2. Ini coba kita maksimalkan. Coba perhatikan teman-teman. (1309 watt). Ya, di sini 1500 ya, mirip-mirip ya, nggak sampai mentok 1500 watt.
1300 watt, 1/5 watt. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Coba kalau mau isi koin bagaimana? Saya tadi ada koin 500, koinnya kemana ya? Bentar teman-teman, saya lupa naruhnya di mana. Ini ada koin 500 nih. Ini koinnya teman-teman 500 rupiah, kita tinggal masukkan saja. Oke. Nah, bertambah menjadi 1363.89 WH. Oke, saya perhitungannya saya menggunakan patokan 1444 ya. Jadi ngikutin TDL yang sekarang. Cuma nanti teman-teman kalau mau diubah silahkan diubah saja disesuaikan dengan tarif dasar listriknya begitu ya teman-teman. Atau mungkin ada penambahan-penambahan lainnya yang ada perhitungan-perhitungan bisnisnya begitu ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bongkar dalamannya itu seperti apa ya teman-teman. Kita copot dulu. Mungkin teman-teman penasaran dalamnya seperti apa. Nah, dalamannya seperti ya teman-teman ya. Jadi ini memang PCB-nya udah jadi begitu. Ini bukan Arduino melainkan yang produk yang dulunya dikembangkan dari Arduino ya teman-teman ya. Di sini ada I2C. Nah, ini untuk LCD-nya, ini untuk coin acceptor-nya. Ini untuk power supply-nya. Ini mikronya ada di sini. Jadi tinggal colok-colok soket saja ya teman-teman. Copot dulu. Nah, seperti ini dalamannya. Saya copot dulu nih juga. Nah, di sini saya menggunakan untuk komunikasinya I2C karena saya nggak perlu untuk kebutuhan high speed atau untuk keperluan jarak jauh. Jadi saya hanya menggunakan komunikasi I2C di sini. Nah, kurang lebih seperti ini PCB-nya. Coba saya matikan dulu. Cabut powernya dulu. Baik. Nah, seperti ini teman-teman. PCB-nya sudah jadi teman-teman. Nah, ini ada outputnya ini ya. Ini input listriknya. Ini untuk outputnya. Ini ada dua relay. Jadi dua relay itu maksudnya ketika hanya menggunakan atau digunakan dalam beban 2 ampere atau 400 watt, dia hanya menggunakan satu relay aja. Ketika memang bebannya besar, ini akan membantu untuk untuk menyalakan, untuk menghubungkan listrik ke output, sumber ke outputnya ini. Jadi biar relaynya itu nggak rusak begitu. Ini untuk sensor PCTM 004T ya. Ini sensornya saya taruh sini. Nah, ini untuk power supply-nya 12 volt di sini. Nah, di sini di bawahnya ini ada untuk step down begitu. Pada dasarnya saya menggunakan 7805. Tadi karena kebutuhannya untuk angkat relay ini kan menjadi panas kan. Akibatnya saya membuat soket sendiri untuk di step down di sini diturunkan dari 12 volt menjadi 5 volt. Jadi jika menggunakan satu relay mungkin cukup dengan 7805 di sini dan menggunakan heatsink, tapi kalau lebih dari kedua relay lebih baik menggunakan step down di sini. Dan nah, ini mikronya seperti ini teman-teman ya. Menggunakan tipe DIL begini yang untuk IC-nya IC Atmega 328. Oke, di sini saya outputnya
Kalau perhatikan teman-teman di sini, yang sebelah kanan ini 12 volt, ini output atau input sama aja di sini. Ini untuk nomor 2 ini untuk ke sini. Terus ini ada bola-bola, ini supaya nggak terjadi noise begitu. Ini untuk noise reductionnya ya, ketika biar nggak ada gangguan-gangguan signal yang lain. Jadi supaya ini pin intercept ya, pin interruptnya tidak terganggu oleh signal lainnya. Jadi dibersihkan menggunakan filter filter ini ya, begitu untuk. Nah seperti ini kira-kira. Ada dua nih filternya nih di sini. Yang satunya ini bukan filter teman-teman, melainkan sensor yang di sini pasang di sini. Nah jadi satu paket seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau ingin memproduksinya silahkan. Jadi ini koin listrik. Sedangkan ini bisa juga dikembangkan menjadi WiFi koin. Jadi cukup saya sudah menyiapkan di sini ada pin I2C, SDA, SCL SDA. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan WiFi, kan WiFi kan statusnya hanya sebagai informasi saja begitu, silahkan ditambahkan SDA ini ditambahkan ke ESP di SP8266 atau SP32 atau lainnya begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti ini, coba saya jelaskan nanti di PCB nya begitu ya. Selanjutnya saya coba jelaskan, ini adalah modul PCB yang sudah dilengkapi dengan komponennya dan diperlihatkan dalam bentuk 3D ya, 3D view begitu. Baik, di sini apa aja komponennya? Di sini tentunya ada soket ya untuk AC input ya. Di sini AC input 220 volt. Dan di sini untuk outputnya AC output 220 volt. Di sini ada dua relay 5 volt, dimana relay ini sebenarnya konsepnya paralel begitu. Ketika ya, bebannya lebih, maka relay bantuan ini akan menyala. Jadi kalau bebannya lebih kurang dari 2 ampere, maka hanya cukup menggunakan ini. Jika lebih dari 2 ampere, maka relay bantuan ini akan menyala begitu, dengan tujuan agar ini tidak rusak relay yang pertama ini. Baik, di sini adalah sensor PZTM004T itu ya, yang sudah umum sekali, dan ini saya tempel di sini maksudnya biar kelihatan rapi saja, jadi lebih kelihatan rapi begitu, lebih estetik gitu. Selanjutnya ini ada power supply WX DC24025, di mana ini di sini adalah input AC 220 volt dan ini outputnya 12 volt gitu. Atau teman-teman bisa custom sendiri, mungkin pakai power supply yang berbeda begitu. Nah, ini memang sengaja dipasang seperti ini, memang biar semuanya cukup dengan satu papan PCB saja begitu. Baik, selanjutnya boleh saya jelaskan ini untuk IC Atmega 328 DIP ya. Oke, selanjutnya ini adalah IC 7805 ini. Jadi awalnya memang saya menghitungnya ini hanya untuk kebutuhan untuk satu relay saja, tetapi memang saya sudah terlanjur mendesain ini dan saya pasang relay 5 voltnya ini 2. Ternyata di sini tuh bisa dibilang panas begitu. Untuk beban continuous, sebenarnya itu panas itu bukan karena ini terlalu besar atau enggak, melainkan seharusnya ini turunnya bertahap dari 7810 sampai lalu 7805. Maka dari itu kalau teman-teman lihat tadi, ini dari 7805 tadi saya mengubahnya menjadi step down yang saya pasang di sini 12 volt menjadi 5 volt, dan ini menjadi soket saja karena memang kebutuhannya ini lebih besar. Seharusnya ini kalau saya turunkan satu lagi 7810 7805 ini bisa saya pasang dengan kondisi ketika menyala ini tetap dingin, karena ini panasnya memang lebih panas, jadi
lebih baik saya bikin soket 7805. Mungkin lain kali saya akan update untuk desainnya, karena memang saya sudah terlanjur saya desain, dan waktu itu memang sudah terlanjur saya cetak. Akhirnya saya hanya menggunakan ini tanpa untuk mengupdate dari ICA 7810 begitu. Jadi biasa saya turunkan, saya ganti menjadi step down yang saya pasang di bawah WXDC 24025 atau power supply-nya ini. Lalu saya bikin soket di sini. Jadi yang teman-teman lihat seperti ini. Nah, itu. Nah, di sini saya masang soket 12 volt. Ini sebenarnya opsional saja. Jadi ketika ada kebutuhan 12 volt bisa lewat sini begitu. Atau mungkin power supply-nya asupannya lewat sini tanpa harus solder, cukup colok lewat sini. Selanjutnya ini adalah untuk coin acceptornya ya. Di sini ada hanya 3 saja. Jadi ada data, ada ground sama 12 volt. Jadi dari data, dari coin acceptornya cukup 3 kabel saja, tinggal masuk sini. Di sini ada soket untuk komunikasi I2C, ada SCL SDA plus 5 volt ground. Kenapa kalau saya menggunakan SCL SDA? Tentunya karena simple juga, dan saya nggak perlu data rate high speed begitu. Saya nggak menggunakan itu, cukup sederhana karena ini komunikasinya dengan jarak dekat dan lebih simpel saja. Saya menggunakan SCL SDA 5 volt plus ground. Jadi saya tidak menggunakan komunikasi lain seperti RS485, RS232 atau lain sebagainya. Cukup ini saja sudah mencukupi untuk kebutuhannya. Baik, di sini ada buzzer ya. Ini buzzer itu ketika nanti saldonya habis ini akan berbunyi. Memang sebenarnya kalau ini opsional juga, tergantung bagaimana cara kita memprogramnya. Bunyinya saat terjadi apa, contohnya saldo habis atau saldo mendekati habis begitu. Selanjutnya ini ada ground TXRX. Sebenarnya ini adalah soket yang nantinya ini output keluar dari PSZTM 004T dari sensor, dari modul ini, sensor ini masuk ke sini begitu. Tinggal soket aja, jadi kelihatan lebih rapi. Dan di sini ada 3 tombol. Di sini ada kolektor, ada zero, ada reset. Nah, boleh saya jelaskan untuk yang switch 1 ini. Pada dasarnya ini adalah switch ketika mengkonfirmasi bahwa uang tersebut sudah kita ambil begitu. Saya konsepnya seperti mesin ini ya, mesin ATM begitu ya. Jadi banknote. Jadi teman-teman pernah lihat banknote itu kan ada kolektor begitu. Maksudnya ketika diambil harus menekan tombol ini baru kebuka. Nah, sebenarnya kolektor ini opsional saja, tetapi tetap saya pasang jika kemungkinan ada permintaan yang perlu menggunakan kolektor. Selanjutnya ini zero itu maksudnya untuk mereset saldo yang ketika mungkin terjadi error pada sensor yang mengakibatkan saldonya bertambah yang tak terkendali begitu. Maksudnya error entah dari sisi mananya atau tegangan yang tidak stabil gitu, yang mengakibatkan kerusakan sensor begitu, dan akibatnya saldo terus bertambah begitu. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan ke nol atau sebagai uji coba. Contohnya begini, ketika kita uji coba nol, kita tambahkan koin, dan ini waktu kita pasang ke klien gitu, atau kita pasang ke kos-kosan, ke tempat charging gitu, atau untuk station charging gitu, atau kita ke tempat kontrakan begitu. Dan ini maksudnya implementasinya kita coba pertama lalu kita nolkan kembali. Cukup untuk menekan tombol zero ini agar kembali saldonya kembali nol begitu. Nah, ini untuk reset ini hanya reset hardware. Ketika dipencet maka akan program kembali menyala dari awal begitu. Maksudnya program akan kembali restart. Nah, saya coba jelaskan, mungkin teman-teman nanti kalau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya ini untuk desain untuk skematiknya ya. Saya sudah bikin skematiknya seperti ini. Nah, di
di sini ada input coin acceptornya. Ini seharusnya, nah ini poin ini nih seharusnya saya pasang waktu itu karena sudah terlanjur, sudah saya sesuaikan dengan komponennya, melainkan dan ini belum saya pasang. Nah ini sekarang yang ada di PCB yang sudah existing hanya 7805. Lalu akhirnya saya ganti aja dengan soket yang sudah saya pasangkan dengan stepdown 7805. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting di versi berikutnya saya tambah untuk step berikutnya untuk menurunkan dari 12 melewati 7810 begitu. Karena asumsinya kemarin saya perhitungan itu bisa, ternyata memang ada kelemahan di IC 7805 di mana memang tidak boleh dari 12 volt langsung turun ke 5 volt, harus bertahap dari 12, 10 lalu 7805. Mungkin alternatif lain teman-teman bisa turunkan menggunakan diode gitu yang di rangkai seri gitu. Tetapi kalau menurut saya kurang praktis, jadi lebih baik menggunakan 7805 step down. Di sini ada induktor, jadi untuk komponen ini untuk skematik ini memang saya wajib harus pada induktor karena takutnya ada tegangan-tegangan yang masuk atau distorsi dari tegangan bocor begitu, jadi supaya dibersihkan di sini. Baik, ini untuk pin untuk sensornya PZTM itu. Selanjutnya ini untuk I2C. Nah ini untuk I2C nya. Komunikasi ada dua ya, sebenarnya kita bisa pasang lebih dari lebih dari dua, atau sebaiknya atau lebih banyak lagi, karena pada dasarnya ini hanya diparalelkan saja, jadi bisa dipasang lebih banyak sesuai kebutuhannya begitu. Di sini ada relaynya. Nah ini ada dua nih, kalau teman-teman perhatikan ini saya relaynya satu masuk ke pin 7 nih, ini 7, yang satunya RL2 ini masuk ke pin 5 nih di sini. Jadi asumsinya ketika memang lebih dari 2 ampere atau mungkin sekitar lebih dari 400 watt, maka relay bantuan ini akan menyala begitu. Ya, kurang lebih sederhana ini. Nah, ini ada diode TVS dual, ini maksudnya yaitu untuk membersihkan data begitu, data yang masuk agar tidak terganggu atau terdistorsi oleh tegangan-tegangan lain begitu ya. Jadi saya menggunakan diode TVS dual ini begitu. Jadi ini sebenarnya wajib banget kita dibersihkan tegangannya supaya data-data yang masuk itu lebih bersih lagi, tegangan yang masuk juga lebih bersih dan tidak terganggu noise distorsi dari perangkat-perangkat lain atau tegangan-tegangan bocor lain begitu. Dan ini IC Atmega-nya ya, sederhana seperti ini begitu. Nah kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan share untuk skematiknya di kolom deskripsi, jadi teman-teman nanti bisa silahkan lihat, silahkan rangkai, dan nanti saya juga akan kasih layout PCB-nya, dan teman-teman nanti bisa silahkan mau dicetak atau diproduksi atau digunakan. Dan untuk script programnya juga nanti akan saya kasihkan, jadi teman-teman nanti bisa coba sendiri, coba rangkai sendiri dengan mungkin menyesuaikan kebutuhannya teman sendiri juga. Dan saya sudah untuk buat program yang sesuai kebutuhan saya saat ini, dalam artian hanya masukkan koin dan menampilkan saldo, dan ketika habis dia akan bunyi begitu, yang seperti teman-teman lihat di video sebelumnya tadi. Oke, terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Nanti teman-teman langsung saja seperti biasa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya langsung coba balas begitu ketika ada notif di mobile begitu atau di ponsel begitu. Terima kasih telah menonton channel Fajar Lab, sampai jumpa di video berikutnya, tentunya yang lebih menarik lagi. Dan teman-teman selain bisa belajar, saya akan sharing PCB-nya supaya teman-teman mungkin bisa belajar untuk rakit dan mungkin bisa terinspirasi untuk membuat produk-produk, atau bisa dari PCB ini, dari rangkaian ini teman bisa menyebarluaskan untuk membuat produk-produk
koin listrik seperti ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.